Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini kami akan sedikit berbincang mengenai ilmu pendidikan. Oh iya, sebelumnya kita berkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Randy dan ini rekan saya Rahma. Hai semuanya, Assalamualaikum. Oke, kita mulai saja ya Kak perbincangan kita kali ini. Nah, ngomongin soal pendidikan ya Kak. Mengapa manusia dapat dididik, harus dididik dan memerlukan pendidikan? Manusia memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Potensi utamanya karena manusia dibekali dengan pikiran yang membedakannya dengan hewan. Potensi yang dimiliki manusia inilah yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Oleh karenanya, manusia dapat dididik oleh orang tua atau orang lain di sekitarnya. Manusia lahir tidak berdaya, tidak bisa langsung bangun dan berjalan sendiri seperti sapi dan hewan lainnya. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan agar mampu bertahan hidup dan menjalani proses kehidupan. Lalu, kapan pendidikan dimulai dan berakhir? Secara ilmiah, pendidikan dimulai dari kita dalam rahim ibu dan berakhir pada saat nyawa terpisah dari dalam tubuh kita atau sampai akhir hayat. Lalu, tunjukkan dalil Quran atau hadis mengenai keharusan menuntut ilmu dan juga waktu di mana dimulai dan diakhirnya pendidikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengenai keharusan untuk menuntut ilmu yang berbunyi Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Lalu, hadis mengenai dimulainya ilmu sejak lahir hingga akhir hayat yang berbunyi Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan bayi hingga liang lahat. Jelaskan mengapa aliran empirisme menganggap penting pendidikan. Menurut pandangan empirisme, pendidikan memegang peranan yang sangat penting, sebab pendidikan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu tentunya yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Oke, mengenai aliran, jelaskan perbedaan antara aliran nativisme dengan aliran naturalisme. Perbedaan antara aliran nativisme dengan aliran naturalisme. Aliran nativisme identik dengan pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Sedangkan aliran naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Sehingga naturalisme sering disebut juga negativisme. Naturalisme memiliki prinsip tentang proses pembelajaran, bahwa peserta didik belajar melalui pengalaman sendiri, kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam diri secara alami. Lalu, apa saja peran penting guru dalam masyarakat? Kedudukan guru sebagai seorang teladan dan fungsi tanggung jawab moral di masyarakat menjadi tugas yang begitu berat. Mengapa tugas tersebut menjadi berat? Karena, baik secara langsung maupun tidak langsung, guru bertanggung jawab atas generasi bangsa yang dihasilkannya. Perilaku anak bangsa menjadi salah satu tolak ukur bukti pendidikannya. Namun, bukan berarti ini menjadi tanggung jawab para guru sepenuhnya. Kenyataannya, tenaga guru di daerah terpencil kurang memenuhi syarat. Masyarakat setempat yang hanya lulusan SMP, SMA, atau SMK diangkat menjadi tenaga guru di sekolah tersebut karena sudah dianggap mampu. Bagaimana menurut Anda jika problem ini disandingkan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang menyatakan guru harus mempunyai 4 kompetensi sebagai seorang pendidik? Dalam problem tersebut, jika disandingkan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 mengenai 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, menurut saya problem tersebut harus dihindari karena berpengaruh terhadap peserta didik. Peserta didik membutuhkan pengetahuan yang cukup luas dari orang yang berpendidikan luas.
Dari pihak pemerintahan desa tersebut harus mengusahakan mendapatkan pendidik yang mempunyai pengetahuan yang luas untuk mendidik peserta didik yang ada di desa tersebut. Jika sudah berupaya namun tidak bisa, ya boleh saja menggunakan pendidik yang lulusan SMP, SMA, atau SMK. Namun, mereka yang menjadi pendidik harus belajar lebih lagi untuk mengajarkan hal-hal baru kepada peserta didik. Seperti yang kita ketahui, pilar-pilar pendidikan yang ada di Indonesia itu ada 5. Lalu, bagaimana hubungan pilar-pilar tersebut? Penerapan kelima pilar tersebut dirasakan sangat penting dalam menghadapi era globalisasi. Perlu pemupukan sikap saling pengertian antar ras, suku, dan agama agar tidak menimbulkan berbagai pertentangan yang bersumber pada hal-hal tersebut. Pendidikan yang diterapkan juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan dari daerah tempat dilangsungkan pendidikan, sehingga unsur muatan lokal yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Lalu, bagaimana pengaruhnya jika learning to believe in God tidak ada atau tidak diterapkan dalam pilar pendidikan? Jika pilar learning to believe in God tidak diterapkan, sama saja dengan tidak menerapkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Proses implementasinya, pilar ini sudah terdapat dengan adanya mata pelajaran agama dan PPKN yang mengajarkan budi pekerti dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jika tidak diterapkan, maka manusia tidak beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke Kak Rahma, mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini saja. Semoga perbincangan kita kali ini berguna untuk semuanya. Terima kasih kepada Kak Rahma yang sudah menemani saya, dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.